Ya, ini saya ulang lagi. Tidak pernah yang namanya saya minta perpanjangan atau 3 periode kepada siapapun. Tanyakan saja ke Ibu Mega, atau tanyakan saja ke Mbak Puan, atau tanyakan saja ke partai-partai. Kapan, di mana, atau siapa yang saya utus. Enggak pernah ada, ya. Jadi jangan menjadi framing jahat seperti itu. Enggak baik. Merugikan ya Pak ya selama ini. Seperti apa Pak dengan adanya framing seperti itu Pak? Biasa. Oh, oke, siap. Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, kabarnya Jokowi marah ya ketika dituding masalah soal minta jatah 3 periode. Kok baru sekarang? Kok baru sekarang seorang Jokowi marah begitu kan? Ya. Ya, ketika ada tudingan-tudingan Hasto bahwa Jokowi minta 3 periode, kok tumben ya marah sekarang? Ada apa di balik ini semua? Atau jangan-jangan ya bisa saja Jokowi akan dipanggil oleh KPK? Kata seorang Jokowi, wah ini framing jahat ini. Ini framing tidak benar ini. Tanyakan saja Bu Mega. Wah, seolah-olah pernyataannya menantang begitu kan. Padahal Hasto itu adalah sekjen. Ya, sekjen PDIP pasti tahu karakter dari seorang Jokowi selama menjadi wali kota Solo, DKI Jakarta, gubernur DKI Jakarta, presiden 2 kali, pasti tahu mereka kok. Akhirnya Jokowi bersuara begitu kan. Marah besar, ya, marah besar. Jadi artinya apa? Artinya secara tidak langsung bahwa Jokowi ini nampaknya begitu mulai memunculkan amarahnya di situ begitu kan ya, memunculkan amarahnya di situ. Wah, itu tidak benar. Kabarnya begitu kan. Wah, itu tidak benar ya. Jangan termakan dengan framing itu. Akhirnya seorang Jokowi buka suara begitu ya. Setelah banyak orang yang mengatakan bahwa wah, bisa saja Jokowi dipanggil KPK ketika video-video itu diperlihatkan dari seorang Hasto sekjen PDIP. Nah, nampaknya mulai agak rasa kekesalan ya. Wajah kecut dari seorang Jokowi sudah mulai muncul. Padahal ini hanya menjadi gertakan saja begitu kan ya. Artinya apa? Artinya Hasto menggertak sana sini hanya ingin menjadi mungkin ya mencari sensasi atau apa. Tapi yang jelas begitu, kalau ini dibongkar ya, pasti Jokowi ini akan bernyanyi lagi begitu kan ya. Jadi justru nanti yang dipanggil KPK duluan mungkin seorang Jokowi dibandingkan dengan Ibu Megawati. Ngeri-ngeri sedap bos. Baru sekarang ini Jokowi nada marah ya. Baru sekarang ini Jokowi menanggapi dengan persoalan-persoalan itu framing. Dengan wajah yang kecut, dengan wajah yang kemudian agak tersenyum dikit begitu kan ya. Mungkin sudah agak membayangkan bagaimana saat menjadi kader begitu. Jadi artinya apa? Artinya kebalikan teori Jokowi kan sudah paham pemirsa ya. Gimana? Jreng. Biasanya teorinya Jokowi kalau iya kan tidak, kalau tidak kan berarti iya. Jadi ya sampai hari ini Jokowi masih banyak orang yang datang ke Jokowi begitu kan ya. Jadi mungkin ada apa dan sebagainya, tapi yang jelas bagi kami adalah apa yang kita lihat hari ini menyandarkan persoalan-persoalan antara Jokowi dengan dengan PDIP begitu kan ya. Ini semakin panjang, ini akan semakin rumit begitu kan ya. Menandakan ada sesuatu hal yang kemudian tidak bisa dilupakan dalam sepanjang sejarah ya sekarang ini begitu. Ngeri bos. Ya sampai-sampai Jokowi agak pusing begitu kan menanggapi soal framing seperti itu begitu. Nah, sekarang pembuktiannya dari Hasto ya. Nanti di KPK silahkan bernyanyi.
Ya dengan merdu di situ begitu, saling bongkar sana sini, silakan. Ngeri-ngeri sedap bos, ngeri-ngeri sedap. Karena apa? Karena ini persoalan-persoalan politik gitu ya. Persoalan politik itu kalau didasari dengan balas dendam, wah ngeri-ngeri sedap begitu. Bahkan pendukung-pendukung Jokowi geram, ya geram begitu. Coba ini. Kali ini jawaban Pak Jokowi cukup geram atas isu 3 periode yang terus digoreng. Ini Presiden ke-7 geram PDIP selalu menggoreng isu beliau ingin 3 periode. Ya, menurut Mimin PDIP saat itu sudah tidak punya tanduk. Masa isu 3 periode digoreng terus sampai Pak Jokowi selesai masa jabatannya. Jadi artinya apa? Pemuja-pemuja Jokowi sampai hari ini masih melekat begitu kan. Oke, itu kan masalah personal begitu. Dalam artian bahwa ya silakan ya pemuja ini, pemuja itu begitu. Tapi jangan lupa konteks demokrasi kita bagaimana untuk bisa memajukan. Politik itu jangan fanatik. Ngeri bos, ini ngeri. Jadi sekarang ini kalau saling bongkar-bongkaran sana sini begitu, kenapa kok seorang Jokowi baru sekarang marahnya? Kenapa tidak menjadi kader begitu kan ya? Saat menjadi kader PDIP ya ketika isu itu mencuat begitu kan saat Pilpres kemarin, seharusnya Jokowi bersuara, datangi PDIP begitu kan ya. Datangi PDIP mengatakan, "Saya tidak minta 3 periode. Kalau bisa hadirkan Bu Megawati, hadirkan Hasto." Karena sekarang sudah mulai agak dekat dipanggil KPK. sudah mulai membantah. Ngeri bos, ini ngeri ya, ini ngeri sedap ya. Coba kita baca ya komentar-komentar dari netizen ya, banyak sekali pro dan kontra nih. Jokowi membantah pernah meminta perpanjangan masa jabatan presiden jadi 3 periode ya. Udah mas, iyain aja sih. Uang Mas Jokowi lagi di posisi yang menang kok dan tidak berhasil juga jadi 3 periode. Silakan Anda membantah, tapi fakta saat ini Anda itu sudah pensiun jadi presiden. Tapi masih saja ikut cawe-cawe ya politik. Dan kebijakan pajak 12% Anda ikut juga dengan menyatakan itu adalah aturan undang-undang. Padahal kenaikan pajak 12% itu hasil dari otak Anda sebelumnya. Walaupun Puan Maharani menepis bahwa isu Jokowi minta 3 periode, lantas bagaimana dengan Hasto ini begitu? Apakah PDIP ini pecah kongsi, tidak sejalan dengan sekjennya atau bagaimana? Nah, itu yang menjadi pertanyaan penting bagi kita. Jadi saya kira nyanyian Hasto itu harus diungkap ya, harus diungkap biar menjadi tabir bagaimana, apakah ini tabir kepalsuan atau tabir kebenaran ya. Ya bukan menunggu waktu bisa menjawab, tapi kita lihat saja ketika Jokowi membantah seperti itu, Hasto harus memberikan bukti-bukti yang nyata ya. Bukti-bukti yang nyata begitu. Apakah pertemuan dengan Ibu Megawati, dengan Jokowi, dengan Puan yang kemudian eksis di situ begitu kan? Ya, apakah itu tanda-tandanya? Saya kira begini, seorang sekjen tidak mungkin begitu mengatakan bahwa seorang Jokowi minta 3 periode kalau seorang sekjen itu ya tidak bertemu langsung dengan PDIP, dengan Megawati, dengan Jokowi begitu. Saya kira tidak mungkin. Karena apa? Karena apapun ketua umumnya siapapun, sekjennya pasti ada di belakangnya. Ya, mungkin pasti nguping lah masalah soal itu ya. Bahkan ya kepercayaan dari Bu Megawati itu adalah Hasto, ya Hasto. Jadi tangan kiri, tangan kanan Ibu Megawati itu Hasto. Jadi semuanya pasti tahu lah. Tidak mungkin disembunyikan sana sini oleh Ibu Megawati. Ini kan ngeri-ngeri sedap persoalan ini. Ya mau bagaimana lagi kalau sudah politik seperti itu begitu. Ini banyak sekali komentar-komentar netizen begitu. Udahlah ya, jangan dengarkan Jokowi. Ikut saja teorinya bagaimana. Komentar dari netizen yang satunya. Tapi bantahan apa yang dilakukan oleh seorang Jokowi, maka Hasto harus benar-benar membuktikan dengan dengan tanda-tanda itu. Apakah ada? Silakan. Kalau ada videonya kita share, kita siap menonton begitu kan ya. Coba kita baca ini, Jokowi jawab tudingan Hasto jangan memframing jahat seperti itu. Coba kita baca.
Presiden ke-7 RI Joko Widodo menegaskan tidak pernah meminta perpanjangan masa jabatan sebagai kepala negara. Jokowi bahkan meminta hal itu dikonfirmasi langsung kepada Ketua Umum PDP Megawati Soekarno Putri. Sebagaimana diketahui saat menjabat sebagai presiden, Jokowi masih tercatat sebagai kader PDP. Beredar itu, ya, Jokowi sempat meminta izin kepada Megawati soal rencana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Jokowi meminta kepada siapapun untuk tidak melontarkan pernyataan yang tidak jelas sebenarnya. Jangan-jangan memframing jahat. Wah, sebelumnya Sekjen PDP Hasto Kristianto yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Sudah jelas kan begitu kan? Artinya apa? Artinya kok baru sekarang bantahnya? Jangan-jangan mau dipanggil KPK duluan. Bersuara sekarang. Ya inilah politik yang terjadi ya. Mau bagaimana lagi nanti? Ya tunggu sajalah ya. Apakah Bu Megawati yang dipanggil duluan atau Jokowi? Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.